Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang reaksi-reaksi terhadap benzena yang akan dibacakan oleh Dea Anggara. Reaksi-reaksi terhadap benzena. Benzena umumnya digunakan sebagai pelarut fosforat. Namun, apabila benzena direaksikan dengan zat lain, dapat dihasilkan senyawa-senyawa turunan benzena yang memiliki banyak manfaat. Secara kimia, benzena tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar dengan banyak jelaga. Benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Kita akan membahas beberapa reaksi terpenting dari benzena. 1. Halogenasi. Benzena dapat bereaksi langsung dengan halogen dengan katalisator FeC13 atau FeBr3. 2. Nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat HNO3 dengan katalisator asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. 3. Alkilasi. Alkilasi benzena dengan alkil halida menggunakan katalisator aluminium klorida AlCl3 membentuk alkil benzena, sering disebut dengan alkilasi Friedel-Crafts, diambil dari nama ahli kimia Prancis Charles Friedel dan ahli kimia Amerika James Kraft yang mengembangkan reaksi ini tahun 1877. Yang keempat, asilasi. Asilasi benzena dengan senyawa halida asam yang mengandung gugus asil RCO atau ARCO disebut reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Yang kelima, sulfonasi. Benzena yang dipanaskan dapat bereaksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam benzena sulfonat. Yang keenam, dapat mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi sempurna terhadap benzena akan membentuk CO2 dan HO2. Tetapi dengan larutan KMNO4, benzena tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Yang ketujuh, dapat mengalami reaksi hidrogenasis. Reaksi hidrogenasis terhadap benzena dapat terjadi pada suhu dan tekanan yang cukup tinggi serta memerlukan katalisis platina. Kegunaan benzena dan beberapa senyawa turunannya. 1. Benzena. Benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, benzena juga digunakan sebagai bahan dasar membuat styrena atau bahan membuat sejenis karet sintesis dan nilon 66. 2. Asam salisilat. Asam salisilat adalah nama lazim dari asam hidroksibenzoat. Ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin atau asetosal. 3. Asam benzoat. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan. 4. Anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Reaksi anilina dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium dan proses ini disebut diazotisasi. 5. Toluena. Kegunaan toluena yang penting adalah sebagai pelarut dan sebagai bahan baku pembuatan zat peledak trinitroluena atau TNT. Yang keenam, stirena. Jika stirena mengalami polimerisasi akan terbentuk polistirena, suatu jenis plastik yang banyak digunakan untuk membuat insulator listrik, boneka-boneka, sepatu, serta piring dan cangkir. Yang ketujuh, benzaldehida. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang sedap. 8. Natrium benzoat. Seperti asam benzoat, natrium benzoat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan dalam kaleng. 9. Fenol. Fenol atau fenil alkohol dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama karbol atau isol dan dipergunakan sebagai zat disinfektan atau pembunuh bakteri karena dapat menyebabkan denaturasi protein.
10. Nitrobenzena. Nitrobenzena merupakan zat cair berwarna kuning dan beracun. Nitrobenzena digunakan untuk bahan pewangi sabun. Itu tadi sedikit materi yang kami jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bia, Novita? Sebutkan dampak dari nitrobenzena. Terima kasih. Ya. Terima kasih Novita atas pertanyaannya. Maksudnya sama-sama. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Yuni Adriana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nobita. Dampak positifnya itu sebagai pewangi pada sabun, pembuatan anilin, pengilap lantai, pelarut cat, dan penyemir jaket kulit. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat menyebabkan kanker sel darah putih bagi manusia. Dan jika menghisap benzena dengan kadar yang cukup tinggi dapat menyebabkan kematian. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari kelompok lain? Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Gaby akan bertanya, apakah natrium benzoat itu berbahaya dan jelaskan bahaya apa yang ditimbulkan oleh natrium benzoat jika ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Fitriatul Hajibah. Jadi, natrium benzoat dapat meningkatkan resiko peradangan, stres oksidatif, obesitas, ADHD, dan alergi. Jika natrium benzoat berubah menjadi benzena, ini akan memicu karsinogen. Meski begitu, kadar rendah yang ditemukan dalam minuman dianggap masih aman. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya Evi, tadi kan disebutkan akan mengalami peradangan. Nah, peradangan pada apa? Itu apakah pada peradangan tenggorokan, peradangan pada kulit, atau apa? Terima kasih. Nah, di sini kan dijelaskan kadar rendah yang ditemukan dalam minuman dianggap masih aman. Nah, berarti ini tuh terdapat pada minuman. Jadi yang dimaksud dengan peradangannya itu peradangan yang terjadi di tenggorokan. Bagaimana, Vi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo langsung bergerak nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gas benzena umumnya digunakan sebagai pelarut non-polar. Nah, pelarut non-polar ini pelarut yang seperti apa? Oh, baik. Pelarut. Dia lah yang didage, dem adokan potong be. Baik, Anida. Duh, belum. 3, 2, 1. Mae. Polar adalah pelarut yang mengandung karbon dan molekul-molekulnya bersifat non-polar. Umumnya dapat melarutkan senyawa kovalent non-polar, terutama senyawa organik. Disebut juga pelarut organik. Contohnya itu ada ether, benzen, bensin, dan CC14. Ya, makasih. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, pas. Oke, kalau sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri.